Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang kisah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini temanya tentang Abu Bakar di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak memasuki usia remaja, ada kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ia senang duduk berlama-lama bersama para penganut Hanifiyah. Hanifiyah adalah ajaran agama lurus warisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Abu Bakar selalu tekun menyimak ucapan-ucapan mereka. Namun, penganut Hanifiyah yang saleh itu hanya mempelajari ilmu tersebut untuk diri mereka sendiri. Dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar pun berpikir, siapakah kelak sosok lain yang bisa menggantikan posisi mereka? Suatu saat, mereka pasti uzur dan meninggal. Abu Bakar tidak pernah kenal lelah mencari kebenaran. Ia pun memperhatikan bagaimana pribadi sahabatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat banyak kesamaan antara pengikut Hanifiyah dan akhlak Muhammad. Hari istimewa itu pun tiba. Ia mendengar kabar bahwa sahabat karibnya Muhammad memperoleh wahyu. Muhammad mendapat amanah untuk menyembah risalah dari langit. Abu Bakar pun bergegas menemui Muhammad dan bertanya, "Wahai Muhammad, benarkah apa yang dikabarkan masyarakat Quraisy? Benarkah engkau telah merendahkan akal mereka dan mengkafirkan para orang tua mereka karena mereka menyembah patung-patung itu?" Dengan penuh ketenangan, Muhammad yang saat itu telah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Benar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku adalah nabinya. Dia mengutusku untuk menyampaikan ajarannya. Demi Allah, aku mengajakmu, wahai Abu Bakar, sembahlah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Janganlah engkau sembah sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menyeru dan mengajakmu untuk berjanji agar senantiasa taat kepadanya." Tanpa pikir dua kali, Abu Bakar langsung mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun sekaligus menyatakan penolakannya terhadap berhala. Ia berteguh diri menegakkan kebenaran Islam sebagai keyakinannya. Setiap aku mengajak seorang untuk masuk Islam, selalu ada tanya dan keraguan pada diri mereka. Namun, tidak demikian dengan Abu Bakar. Ia tidak menunjukkan rasa keraguan sedikit pun, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memuji keislaman Abu Bakar. Pada satu kesempatan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama beberapa sahabat, tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Siapa yang suka melihat Atik?" Atik artinya orang yang terbebas. Jadi Rasulullah bersabda, "Siapa yang suka melihat Atik dari api neraka?" Maka lihatlah Abu Bakar. Sejak saat itu, Abu Bakar pun terkenal dengan julukan Atik. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai Abu Bakar sebagai pribadi yang selalu terdepan dalam kebaikan, keyakinan, dukungan, maupun kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi kehormatan lain kepadanya. Beliau menyematkan gelar kepada Abu Bakar sebagai As-Siddiq, artinya yang benar. Julukan As-Siddiq semakin melekat pada Abu Bakar sejak peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu, sekelompok orang musyrik mendatangi Abu Bakar dan bertanya, "Apa pendapatmu mengenai cerita perjalanan Muhammad tadi malam ke Baitul Maqdis? Kalau Muhammad yang mengatakannya, sungguh dia benar. Kalau Muhammad mengatakan hal lain yang lebih banyak tentang kabar dari langit pun, aku pasti akan
yang lalu maupun yang akan datang. Jelas Abu Bakar dengan penuh ketegasan. Sejak saat itulah julukan As-Siddiq kian melekat pada diri Abu Bakar. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Abu Bakar merupakan sosok yang selalu tekun menyimak ucapan-ucapan baik dari guru-gurunya atau dari orang lain, dan merupakan sosok yang selalu mempercayai setiap perkataan Rasulullah, membela Rasulullah, dan senang terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat. Harapan Bu Guru, semoga abang-abang dan kakak-kakak dapat mencontohi sifat Abu Bakar kali ini, yaitu jujur, senang mendengar ucapan-ucapan bermanfaat baik dari orang tua, guru, ataupun teman-teman, sehingga insya Allah kelak kalian akan dimuliakan oleh Allah, para malaikat, dan seluruh penduduk makhluk yang ada di muka bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kisah Abu Bakar kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.